Indonesia sebelum merdeka tidak pernah kehabisan tokoh hebat dengan berbagai ideologi. Sebut saja Semaun, tokoh ideologi kiri pencetus berdirinya PKI. SM Kartosuwiryo, sosok religius pendiri DITII, dan Soekarno, seorang nasionalis yang menjadi presiden pertama Indonesia. Tapi, tahukah kamu kalau ketiga tokoh itu pernah belajar di satu rumah kos dengan guru yang sama? Guru itu adalah Hos Cokro Aminoto. Haji Umar Said Cokro Aminoto atau yang lebih dikenal dengan Hos Cokro Aminoto merupakan pemuda kelahiran Kabupaten Ponorogo tanggal 18 Agustus 1882. Ia berasal dari keluarga bangsawan yang religius. Ayahnya, RM Cokro Amiseno, adalah seorang pejabat Hindia Belanda. Sedangkan ibunya adalah anak dari ulama karismatik pemilik pesantren di Ponorogo bernama Kiai Bagus Kasan Besari. Lahir di keluarga bangsawan membuat Cokro bisa bersekolah di Osvia, sebuah sekolah elit milik kolonial untuk menjadi pegawai negeri sipil. Tapi justru benih-benih nasionalismenya lahir di sini. Ia seringkali melihat rakyat pribumi diperlakukan semena-mena oleh Belanda. Kemarahan Cokro semakin memuncak ketika banyaknya kaum pribumi ditindas oleh pemerintah kolonial. Hal itu membuat Cokro memutuskan keluar dari pekerjaannya sebagai juru tulis patih di Ngawi. Setelah keluar dari pekerjaannya, Cokro hijrah ke Surabaya dan bekerja di sebuah perusahaan dagang. Di tempat kerjanya ini, Cokro bergabung dengan Sarekat Dagang Islam atau SDI, pimpinan Haji Saman Hudi. Disinilah sikap Cokro untuk melawan penindasan semakin terlihat. Melalui berbagai tulisan di surat kabar dan pidatonya, ia menentang kesewenang-wenangan pemerintah kolonial terhadap kaum pribumi. Cokro pun menjadi sosok yang paling disegani di SDI. Ia mengambil peran penting dalam perkembangan SDI di Indonesia. Pada tahun 1912, Cokro mengubah nama SDI menjadi Sarekat Islam atau SI. Dan 2 tahun berselang, Cokro terpilih menjadi ketua SI. Di bawah kepemimpinannya, SI semakin dikenal dan menjadi salah satu poros pergerakan melawan penjajah. Anggota SI terus bertambah dari waktu ke waktu hingga mencapai 2,5 juta orang. Cokro pun menjadi pencetus ide kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dalam pidatonya di Kongres SI tahun 1916, dengan lantang Cokro menyebutkan kalau kemerdekaan anak negeri adalah tujuan dari perjuangan Sarekat Islam. Demi mewujudkan tujuannya itu, Cokro berpikir kalau kaum bumi putra harus benar-benar dipersiapkan dengan baik melalui pendidikan politik. Dari pemikiran itulah, Cokro menjadikan rumahnya di Gang Panele 7, Surabaya sebagai rumah ideologis untuk para pemuda belajar dan berdiskusi. Kecerdasan dan wawasan yang luas membuat para pemuda senang belajar di rumahnya. Banyak murid Cokro yang kelak menjadi aktor pergerakan di Indonesia. Nama-nama besar seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun, Musso, hingga Tan Malaka pernah merasakan tinggal di rumah Cokro itu. Tak heran, Cokro dijuluki sebagai guru para pendiri bangsa. Sayangnya, seruan kemerdekaan Cokro tidak pernah terwujud hingga ia wafat di tahun 1934. Meskipun begitu, sosok Cokro sebagai guru para pendiri bangsa akan selalu dikenang. Karena di tangan murid-muridnya lah, Indonesia akhirnya merdeka di tahun 1945. Sekian video kali ini, jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu gak ketinggalan video baru dari Pahamify. Sampai jumpa dan mari ketahui hal baru setiap harinya.